Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran IPA di materi kelanjutan dari minggu sebelumnya. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum melanjutkan pada materi lebih dalam lagi, marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah untuk mengawali pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah anak-anak, sekarang masuk pada materi yang kedua. Minggu kemarin yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Sekarang saya lanjutkan yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Di sini sudah ada GLBB, pengertiannya adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus dengan percepatan konstan. Jadi kalau kemarin pada GLB itu tidak ada percepatan, tapi di GLBB saat ini ada percepatan. Itu perbedaannya. Ciri-ciri GLBB antara lain yang pertama, ada percepatan sesaat. Percepatan sesaat ini sama dengan percepatan rata-rata. Yang kedua, lintasannya berupa garis lurus sama dengan GLB kemarin. Yang ketiga, kecepatannya berubah secara teratur. Nah, karena ada perubahan kecepatan ini, maka ada percepatan. Karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Selanjutnya yaitu persamaan yang dapat dirumuskan pada GLBB. Ini. Pada persamaan GLBB ini masih terlihat ada rumus kecepatan atau kelajuan. Karena memang dibutuhkan untuk menemukan percepatan suatu benda. Rumusnya itu ini. Yang pertama adalah A sama dengan delta V per delta T. A ini adalah percepatan, simbol dari percepatan. Delta V ini adalah perubahan kecepatan. Delta V bisa dicari dengan rumus ini. V2 dikurangi V1. Ini perubahan kecepatan. Jadi diambil dari diambil dari selisih antara kecepatan akhir dengan kecepatan awal. Kecepatan itu sendiri saya ingatkan kembali yaitu rumusnya V sama dengan S dibagi T atau V sama dengan S per T. Ini keterangannya. A adalah percepatan, kemudian V kecepatan, T waktu, S jarak. Kemudian lanjut pada contoh soal. Contoh soal GLBB. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan waktu yang diperlukan benda untuk mencapai kecepatan 20 meter per sekon. Jadi kita tulis dulu diketahui yaitu A. Untuk menuliskan diketahui itu kalian baca ulang lagi satu persatu. Di sini sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon. Nah, 4 meter per sekon ini apa? Ini adalah percepatan tetap. Percepatan simbolnya apa? Simbolnya adalah A. A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kalian harus menuliskan simbolnya di sini. Kemudian V. Di sini ada tentukan waktu yang diperlukan benda untuk mencapai kecepatan 20 meter per sekon. 20 meter per sekon ini adalah kecepatan. Kecepatan simbolnya adalah V. V sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanya adalah tentukan waktu. Waktu berarti simbolnya adalah T. Ini. Kemudian jawab. Kita pakai rumus percepatan dulu. A sama dengan V per T. A sama dengan V per T. Nah, sekarang kita masukkan satu persatu yang diketahui. Karena di sini yang ditanyakan adalah T, maka kita rubah rumusnya dulu. T sama dengan V dibagi A atau V per A. Ini.
T sama dengan V20 A4. 20 dibagi 4 sama dengan 5 sekon. Sehingga ditemukan waktunya adalah 5 sekon. Mudah-mudahan kalian paham dengan satu contoh soal ini. Kemudian untuk berikutnya, yang terakhir adalah penerapan GLB dan GLBB. Penerapan maksudnya GLB dan GLBB ini jika kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang bagaimana sih? Itu contohnya. Yang pertama adalah contoh GLB atau penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bumi berputar mengelilingi matahari. Bumi berputar mengelilingi matahari itu kecepatannya tetap. Tidak bertambah, tidak berkurang. Kemudian perputaran jarum jam dinding. Itu juga perputarannya tetap. Kecepatannya tetap. Mulai awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, kecepatan kereta api dalam selang waktu tertentu. Ini kecepatan kereta api berarti dihitung mulai awal setelah kecepatan tertentu ditentukan tadi sampai sebelum pemberhentian. Kemudian yang kedua adalah contoh GLBB. GLBB ada dua macam. Yang pertama adalah GLBB dipercepat, yang kedua adalah GLBB diperlambat. GLBB dipercepat contohnya, buah jatuh dari tangkainya. Karena jatuh, maka kecepatannya akan semakin cepat. Kemudian kendaraan menuruni bukit, bola menggelinding di papan seluncur, dan lain-lain. Kemudian GLBB diperlambat. Contohnya adalah kendaraan menaiki bukit, bola dilempar ke atas, bola menggelinding di atas pasir, dan lain-lain. Jadi yang diperlambat ini pergerakannya semakin lama semakin lambat. Itu GLBB diperlambat. Baiklah anak-anakku, ini adalah pembelajaran tentang GLBB dan GLB. Sudah tersampaikan semua. Nah, sekarang untuk tugas kalian, saya minta tolong kalian rangkum. Saya tidak memberikan tugas soal, tapi saya minta kalian merangkum dari materi yang sudah saya berikan mulai dari GLB dan GLBB. Pokoknya materi gerak benda, kalian rangkum di buku tulis, kemudian kalian kirimkan fotonya ke Google Class IPA. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Cukup sampai di sini materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.